Beralih ke Karawang, bagaimana situasi jalur arteri Karawang, Jawa Barat? Kita sudah terhubung dengan Adi Wahadi, jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi. Selamat siang Adi, di lokasi Anda saat ini berada. Sampai kapan diperkirakan puncak arus balik terjadi, Adi? Mercy dan juga saudara, berdasarkan pelaporan kami mengaku kendaraan yang harus terjadi ini akan lanjut hingga nanti malam, besok dan hingga Senin malam. Dan ini merupakan berdasarkan data yang dihimpun pihak kepolisian dan juga perhubungan terkait jumlah pemudik yang sebelumnya berangkat ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur maupun wilayah Jawa Barat, dan diprediksi hari ini adalah di wilayah puncak arus balik menuju ke Jakarta. Mercy dan juga saudara, arus lintas di jalur arteri Karawang ini mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan, baik oleh kendaraan yang datang dari arah Jawa Tengah, Cirebon ke arah Jakarta maupun sebaliknya. Dan kendaraan di arteri ini mengalami kepadatan di dua arah. Pasalnya ini merupakan dampak dari imbas penerapan rekayasa lalu lintas yang diterapkan pihak kepolisian di jalan tol Trans Jawa, mulai dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang kilometer 414 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama wilayah Kabupaten Karawang. Hingga kendaraan yang datang dari arah Jakarta semuanya dialihkan ke jalur arteri melalui gerbang tol Cikampek Lama dan gerbang tol Kalihurip Jauhan untuk kemudian diarahkan ke jalur arteri ini. Kendaraan yang dari arah Cirebon maupun Jawa Tengah serta kendaraan yang dari arah Jakarta semuanya bertemu di lokasi jalur arteri ini sehingga terjadi kepadatan yang cukup tinggi, dan ini mengharuskan sejumlah rekayasa lalu lintas diterapkan di wilayah jalur arteri. Salah satunya pihak kepolisian menerapkan atau menutup jalur Simpang Jomin untuk kemudian kendaraan diarahkan menjadi satu jalur agar tidak ada pertemuan arus atau proses kendaraan, sehingga ini akan memicu kepadatan. Berkat upaya tersebut, kepadatan sempat terjadi, namun demikian kendaraan masih tetap bisa berjalan meski dengan kecepatan yang sangat rendah. Mercy dan juga saudara, peningkatan jumlah kendaraan hari ini terjadi sekitar pukul 9 dan hingga saat ini masih terus terjadi. Dan mayoritas kendaraan yang melintas di jalur arteri ini kendaraan bermotor, sehingga pihak kepolisian maupun Pemda Karawang Dinas Perhubungan menghimbau agar para pemudik yang akan kembali ke Jakarta ini sangat waspada dan hati-hati. Pasalnya Karawang sebagai salah satu titik lelah pengendara setelah melakukan perjalanan jauh dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur, maka kesehatan atau kelelahan jika hal tersebut terjadi, pemudik bisa memanfaatkan sejumlah posko yang dibangun oleh pihak kepolisian maupun Pemda Karawang, dan ada beberapa titik yang dibangun mulai dari wilayah Simpang Jomin, kemudian jalan arteri wilayah Klari hingga wilayah perbatasan Karawang dan Bekasi, dan ini bisa dimanfaatkan pemudik untuk melepas lelah serta mempreskan kondisi badan agar pun bisa melakukan perjalanan lanjut dengan kondisi yang fit agar kemudian perjalanan Anda sehat selamat sampai tujuan. Merci. Adi, berdasarkan pantauan Anda, jika kita lihat di arus mudik lalu, pada pukul berapa kepadatan terjadi di arteri Karawang, Adi? Kepadatan yang terjadi di jalur arteri Karawang biasanya terjadi pada pukul sore, antara pukul 4 atau 16 malam hingga pagi. Namun berbeda dengan kondisi saat ini, melihat kondisi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup tinggi, maka hari ini kami pantau sejak tadi pagi pukul 9 hingga saat ini peningkatan jumlah kendaraan sudah mulai terjadi, dan ini cukup membuat arus lalu lintas di jalur arteri ini cukup padat, sehingga kendaraan hanya bisa berjalan dengan kecepatan rata-rata antara 20 hingga 30 km per jam. Dan kondisi ini diprediksi oleh pihak kepolisian akan terjadi hingga besok, mengingat pada Selasa nanti sejumlah aktivitas perkantoran dan pekerjaan sudah dimulai, sehingga warga yang berada di kampung halaman setelah melakukan merayakan Hari Raya Idul Fitri hari ini atau besok harus kembali untuk kemudian kembali beraktivitas di kantor atau di wilayah Jakarta tempat mereka aktivitas bekerja sehari-hari. Adi, ada posko mudik yang bisa dimaksimalkan, dioptimalkan oleh pemudik untuk beristirahat. Berdasarkan pantauan Anda, seperti apa antusiasme warga memanfaatkan posko ini untuk melepas lelah, Adi? Berdasarkan
berdasarkan pantauan kami mulai dari perbatasan wilayah Subang dan Karawang hingga wilayah Tanjung Pura, banyak pemudik-pemudik yang memanfaatkan fasilitas posko yang dibangun oleh pihak kepolisian. Mercy dan juga saudara, ada juga posko yang disiapkan oleh Mapolsek yang dikhususkan atau prioritaskan bagi para pemudik. Di sana banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan, mulai dari tempat istirahat yang cukup luas, kemudian fasilitas tempat sholat, istirahat, serta juga disediakan banyak makanan-makanan UMKM khas Kabupaten Karawang yang bisa dinikmati oleh para pemudik untuk bisa melepas lapar dan dahaga setelah melakukan perjalanan jauh. Selain itu juga ada fasilitas kesehatan seperti cek kondisi kesehatan selama perjalanan, dan apabila para pemudik ini mengalami kondisi yang kurang fit, sakit dan sebagainya, ada 24 jam non-stop dokter yang siap siaga melayani para pemudik, terutama di lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan dan sepi, seperti di wilayah Jalan Baru Lingkar Tanjung Pura. Di sana terdapat 3 rest area atau posko yang dibangun pihak kepolisian dan Pemda dengan segala fasilitasnya. Kemudian titik lainnya juga ada di wilayah Jalan Arteri, Jalan Raya Kelari. Di sana ada Mapolsek Kelari yang disiapsiagakan untuk bisa menjamu para pemudik agar kemudian pemudik ini bisa menikmati istirahat sejenak sebelum melakukan perjalanan jauh ke tempat tujuan wilayah Jabodetabek, Mercy. Jumlah kendaraan yang melintas naik signifikan di jalur arteri Karawang dari arah Cirebon dan juga Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV Adi Wahadi yang melaporkan langsung dari jalur arteri Karawang.